Kan gak mungkin ya gue jadi membatasi diri gue sama cewek-cewek, maksudnya gimana ya? Maksudnya gue juga gak mungkin lah jadi ngebatasin diri gue ke orang gitu kan, karena gue punya pacar gitu. Gimana sih? Ya pokoknya gitu lah. Tapi kan ini maksudnya gini, apa? Suara Kultura, Voice of the Culture. Relax aja, relax. Ayo lu, kampung anjir. Kolombia. Cilegon. Biaya nikah itu patungan atau pihak cowok dong sih? Patungan atau? dong. Kenapa tuh? Ya patungan, nggak dibebani ke gua atau dia gitu. Patungan lah. Patungan. Ya, lo nikah berdua masa satu orang. Kan ada kan yang cewek Soalnya maunya. di endorse, gue pengen banget kayak gitu. Adilnya patungan. Nah ini tergantung. Soalnya kalau misalkan ini buat cowok-cowok yang duitnya banyak ya, ekonominya tidak Kayak melemah, gua, tidak ya? berubah, iya boleh lah kayak lo. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan emang lu mau ngasih full duit lu atau tabungan lu gitu. Tapi kalau misalkan yang yang biasa-biasa aja keuangannya atau tabungannya, ya mesti diomongin juga sih sama pasangannya, karena untuk kesana ya mesti patungan sih menurut gua. Karena nggak cuman kalau misalnya dari kultur aku sendiri, Padang tuh kan emang cewek ya yang ngebiayain. Cuma menurut aku tuh harus cowok sama cewek dong, karena kan itu acara bareng-bareng, acara yang di kayak selebriti tuh bareng-bareng gitu, keluarga cowok sama keluarga cewek. Kalau cuma salah satu kan berarti harusnya yang selebrasi cuman si keluarga yang bayarin doang. Iya sih. Jujur belum kepikiran sampai sana, tapi apapun itu yang penting dua-duanya sama-sama ada rasa nggak enakan, ada rasa sungkan gitu, sehingga sama-sama menghargai gitu sih. Kalau misalnya dari cowoknya yang dia bilang nanti aku aja yang inin, ya oke. Kalau dia bilang aku mau nikah sama kamu tapi keadaan uang gue tuh cuma segini, nah itu intinya dibicarain sih. Sebab apa ya, kayak ya ini tuh impian lo berdua, keinginan lo berdua, meskipun nggak 50-50, at least lo berkontribute gitu loh Untuk menyukseskan halal. Oh jadi kalau sukses halal itu harus patungan? Harus yang enggak juga, makanya gue bilang kalau misalkan emang lu tabungannya berlebih, ya silakan aja. Apa kan banyak kan cewek yang pengen, gue pengen cowoknya yang keluar duit, gue mah udahlah. Enggak lah. Kan justru kalau ya nggak beda sih ya, dan kadang kan ada yang cewek yang bayarin atau cowok semua. Gue nggak ngerti deh. Kalau gue mah lebih yang ya patungan lo, acara lo berdua masa Setengah-setengah berarti ya? iya 50-50? ya. Kita lihat nanti ya, gue tanya bapak lo. Kalau misalnya tiba-tiba langsung bayar ya gitu kan, kayaknya ngerasa gimana sih? Iya sih. Ya kayak kalau nggak enakannya tuh kayak nggak enak gitu, ngerti nggak sih? Oh, berarti lu Jadi, maksudnya inisiatif, lebih enak tuh dua-duanya inisiatif, bukan yang satunya nentuin kayak lu yang bayar ya full atau enggak kita langsung patungan ya. Tapi pura-pura aja sini gue yang bayarin, nanti ceweknya nggak enak kan. Udah nggak apa-apa kita berdua aja. Dan aku gue bukan tipe yang kayak nggak bisa harus laki nih, no gitu. Intinya semua dibicarain gitu. Jadi kayak gue punya uang segini, laki gue punya uang segini misalnya ya, mungkin kita diskusi hasilnya gimana gitu. Atau misalnya cowoknya memang nggak ada, tapi dari gue sama keluarga punya rezeki lebih, ya udah dari gue aja gitu. Gue bukan tipe orang yang harus malu kalaupun nikah itu dibiayain dari cewek gitu. Santai. tuh mau nggak dibiayain? Legit bro. Kalau misalkan emang lu tabungannya berlebih, ya silakan aja. Lu mau bikin pesta pernikahan lu mau kayak gimana juga bebas kan? Oh, mau pesta narkoba pun nggak apa-apa ya? Bebas ya, lu mau ngundang Via Valen, Nela Karisma juga bebas. Presiden Vietnam. Iya, Presiden Rusia juga mau lu undang juga bisa. Ini bibit-bibit bangsat ya guys ya. Mulai ditanamkan ya. Dia kan harus ini kan menghidupi gue kan, jadi dia harus bayar. Karena ya gue nggak punya duit bro. Duit gue dikit. Sama. Iya, patungan aja lah. Patungan aja lah. Yang mau aja DM ya ke bawah sini. Canda deng. Ya setengah-setengah lah paling.
Lu tipe yang ada tabungan buat nikah nggak sih? Ada lah. Dikit. Berapa banyak? Ya 200.000 lah. Wah, Pokoknya gue nabung cuma buat bayar penghulu aja. nikah sama hamster anjing. Saya ceweknya. Mana ya, belum kepikiran. Belum kepikiran kerja aja. Iya. Persiapan kan dari sekarang nggak ada yang tahu. Harus sih. Kenapa tabungan nikah? Yes. Kalau saat ini belum. Tapi kalau udah punya pasangan, lu ada mikir buat bikin tabungan nikah nggak? Iya. Misal lu udah yakin ya sama dia nih? Sebenarnya selama nanti kalau misalnya gue udah punya kerjaan tetap pun gue akan punya tabungan untuk itu, karena gue personally gue pengen menikah gitu. Tapi kalau lu suruh udah di tahap itu, lu lebih milih yang tabungan gabung nih sama pacar lu, atau pisah tabungan nikahnya sendiri-sendiri? Gabung gak sih? Soalnya kalau sendiri pasti nanti bakal kepake, ya nggak sih? Kalau bubar? Nah itu dia. Nah itu dia. Harus ada perjanjian dulu. Galak ya gue lihat ya. Ya bisa ada sendiri-sendiri dari gue untuk nge-backup, ada yang bareng-bareng gitu. Tapi udah ada? Udah ada. Udah ada. Kalau amit-amit putus nanti gimana? Ya paling bagi dua sih. Bagi dua? Iya. Lebih baik terpisah ya supaya memprevent masalah di masa depan gitu. Temen lo ada yang kayak gitu? Adanya ditinggal nikah, yang nikah beneran belum ada. Jadi kurang tahu saya. Temen lo ada yang apa namanya? Ada yang nikah muda banyak? Nggak ada sih. Kalau gue, menurut gue sih sendiri-sendiri ya. Kenapa tuh kawan? Karena berdasarkan pengalaman teman-teman yang pada nabung barengan itu, bukannya mendoain sih, tapi banyak yang akhirnya kandas dan kayak jatuhnya kayak terlalu, maksudnya gini, mungkin kalau deal nih antara pasangan, yuk kita nabungnya bareng, itu is okay, tapi kalau gue pribadi gue lebih baik sendiri-sendiri. Jadi satu. Kenapa? Ya ketahuan aja langsung sam. Oh enggak, sendiri-sendiri. Sendiri. Kenapa nggak milih digabung aja tabungan sama tabung cewek lu? Apa ya? Kata orang sih ya, mitosnya kan kalau kita udah mulai serius, terus udah mulai merencanakan pernikahan tuh banyak apa ya, banyak masalah yang tidak terduga gitu. Ya sebenarnya gue juga negatif mikirnya sih kalau misalkan tabungan gue digabungin sama cewek gue. Amit-amit ya sewaktu-waktu misalkan gue ada keributan atau ada masalah sama dia, ya kan jadi gimana gitu tabungannya terus jadi pecah. Tapi kalau misalkan sendiri kan ya lu punya fokus masing-masing gitu. Pisah, kenapa? Kalau pisah, kalau sutup bro. Wah. Gue punya teman, dia cerita apa namanya, ya itu pas emang mungkin pasangan waktu itu kurang baik, jadi kayak memang tabungannya berdua, cuman yang sering make pasangannya gitu berapa kali gitu kan, dianya jarang. Tapi Temen lu ini cowok cewek? Cowok. Oh cowok. Terus habis itu apa namanya, ya pas putus bingung mau diapain, karena kan yang pasti tabungannya nggak selalu utuh gitu. Salahnya mereka di situ sih, kayak dipakai gitu kan. Kalau misalnya utuh kan nggak bingung tuh bagi duanya. Digabung kayaknya, tapi belum tahu sih. Kayaknya sih ya misalkan kayak mau booking apa atau apa pakai duit siapa dulu, ya tinggal bagi-bagi gitu aja, nggak yang nyatuin duit gitu, kayaknya nggak deh. Berarti lu bukan tipe yang... Tapi nggak tahu juga ya kalau misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang perlu kayak gitu. Berarti lu bukan yang tipe kita bikin rekening baru yuk, tabungin enggak ya? Enggak. Tapi menurut lu nikah itu biayanya perlu nggak sih dibantu orang tua? Apa pure aja duit gua sendiri? Pure duit sendiri sih lebih bagus sih. Kalau orang tua lu pengen ngebantu, Ya nggak masalah sih. Setuju lah. lebih enak ya. Gue juga pengen sih. Harapan gua. Apalagi gue cowok anjing. Iya kan? Enggak. Kenapa? Besar terbiasa sendiri aja. Maksudnya gue yang responsibel buat diri gue sendiri gitu. Jadi kalau gue mau sesuatu ya itu tanggung jawab gue. Konteksnya gini, gue juga tetap ada tabungan gitu. Biasanya nanti kayak gue nih Batak kan, biasanya keluarga ada yang mau, ya mungkin kayak orang Batak tuh kayak lebih harga diri banget gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya memang ternyata lebih, biasanya mereka akan nambah. Tapi gue tipe orang yang nggak mau pure 100% dibantu orang tua gitu. Minimal ada dari gue. Kejawab dari senyum saya. Terima aja, gue mah bebas banget. Hidup gue santuy banget. Oke, kalau gitu cara lu. Iya. Tapi kalaupun ternyata kita bisa menyanggupi itu tanpa ada orang tua, ya lebih puji Tuhan lagi gitu, lebih cool lagi. Iya.
Apa namanya? Lu kalau nikah itu lebih suka yang sederhana atau yang dipestain banget gak sih? Oh, gue lebih suka yang mewah gue. Sederhana aja sih. Gitu. Pengennya sederhana. Sederhana. Gue lebih suka yang glamor. Sederhana lah. Bukan masalah sederhana glamour ya, tapi kayak misalnya gue mati-matian gitu membangun masa depan untuk diri gue sendiri dan anak gue, kenapa cowok gue harus bikin gue susah, ngerti gak sih? Sedangkan di sini gue mati-matian berusaha gitu, jadi kayak Berarti lu pengennya pesta yang wow. yes. Lebih suka yang kemewahan. Pokoknya yang berbau-bau kemewahan. Bahkan gue mau mengalahkan pesta pernikahannya Jokowi. Anaknya Jokowi maksud gue. Bohong. Gue takut ada tukang bakso nih. Ngetok-ngetok pintu. Karena menurut gue nikah itu sekali seumur hidup, bener-bener harus seumur hidup. Apapun yang terjadi ini di satu udah nikah, ternyata pasangan kita gini, ya itu udah risiko. Jadi dengan gue bisa punya statement itu gue tahu kayak betapa berartinya sebuah pernikahan. Bukan yang kayak gue diselingkuhin, yaudah cerai. Gue nggak dinafkahin, udah cerai. No, nggak semudah itu gitu. Jadi bagi gue akan merayakan itu selagi gue mampu, ya gue akan buat pesta gitu. Nikah sederhana versi lu tuh yang kayak gimana sih? Akad, terus kayak selamatan ya, apa sih, kayak lebih kekeluargaan lah, nggak yang heboh gitu. Gue nggak terlalu suka, nggak terlalu suka keramaian juga. Mewah, besar, banyak yang datang. Banyak itu berapa? 1.000? Kalau bisa 5.000. Wah. Kalau bisa masuk TV juga biar kayak Atta Aurel gitu kan, nggak mau kalah. Lebih kenceng nggak? Boleh? Kayak siapa? Kayak Atta Aurel. Oh iya, cakep. Tuh. Lanjut. Garden party, padahal even gue tadinya pengen, lo tahu Suhai Salim, beauty influencer, gue hampir memiliki ide untuk menikah seperti itu, padahal tapi ide itu kayak ya kayaknya nggak bisa, karena ya budayanya orang Indonesia original kan ngundang ini ngundang itu gitu kan, dari keluarga aja udah banyak yang diundang gitu, nggak bisa tuh gue nikah cuma berdua ke KUA ijab kabul udah selesai gitu, nggak bisa. Nah ya udah akhirnya paling ya kayak garden party terus, atau bahkan mungkin cuma kayak akad terus habis itu ya udah makan-makan ngundang keluarga sama temen deket aja sih gitu. Habis itu bubar? Iya. Enggak, maksudnya bubar iniannya kan, audiens. Masa habis nikah bubar? Yoi. Siapa yang nggak pengen punya pesta pernikahan yang bagus itu, yang oke, yang sesuai kemauan lu? Iya, sesuai ekspektasi masing-masing gitu ya. Cuman balik lagi sih, segala sesuatunya kan juga dibalikin lagi ke budget ya. Kalau misalkan budget lu cuma 70 juta misalkan, tapi gaya pesta lu pengennya kayak 200 juta ya nggak bisa. Ya bisa aja sih mungkin kalau lu press ya, cuman hasilnya nggak maksimal kayak yang lu pengen. Makanya balik lagi sih kalau untuk pesta pernikahan ya ngikutin budget aja sih. Lu pengennya ngundang berapa orang di pernikahan lu? 3 juta orang? Gue sih seluruh penduduk Indonesia kalau bisa. Lu offline ya datang ya? Lu makan gratis lo. Lu cobain tuh ikan asam manis. Oh berarti lu tuh pilihnya yang sesuai dengan budget aja lah ya? Sesuai budget aja sih gue. Berarti tergantung kondisi? Tergantung kondisi. Oke. Ya tiba-tiba kalau misalkan nanti pas gue mau nikah sebulan sebelumnya ada orang salah transfer. Wah. Atau gue dapet rezeki gitu, nemu duit 2 miliar di plastik ya kan. Nggak dulu balikin? Nggak, gue balikin sih. Lu pakai aja berarti ya? Iya. Bagus. Dengan lo milih pernikahan yang sederhana, menurut lu estimasi biaya nikah lu berapa? Maksimal berapa? Maksimal paling berapa ya? 100 sampai 200 ya? Nggak tahu sih. Belum kebayang juga sih. Kalau bisa jangan sampai cepet lah. Nah, di pengen lu tuh berapa? Pengennya ya 50-an gitu. 50-an? 50-an. Jujur harga kurang tahu ya, tapi nikah tuh kayaknya bisa sampai puluhan. Ratusan sih. Ratusan kan? Lo pengennya berapa? 100, 200, 300? 100, 200? 200? I guess. Kurang lebih 500 kali ya. 500? Itu udah sesuai dengan pikiran lu ya, standar versi lu ya Iya, glamournya benar. Gue mau nikah adat Venezuela? Enggak sih, gue pengen nikahnya adat SCBD sih gue. Ke selat-selatan gitu. Selat Jauh. Sunda? Nikah di Krakatau? Atau enggak adat-adat Samudra Pasifik. Wah. Gak tahu. Gak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Belum nyari tahu.
Gue bener-bener gak tahu, tapi Lu punya patangannya, pokoknya gue pengen nikah, cepet udah kelar, udah cukup menurut lu atau berapa gitu? iya cepet kelar sih, nggak mungkin lebih dari, gue nggak pengen lebih dari cepet kayak apa sih, gue tuh lebih ngefokusin setelahnya, kayak lu bikin pesta after married-nya gede-gede, ya? iya nikah gede-gede tapi lu masih nggak bisa hidup nyaman, setelahnya buat apa jir gitu. Lu kalau punya istri nanti, lu akan suruh istri lu karir atau ibu rumah tangga? Karir sih paling, tapi gue nggak kayak menuntut dia untuk jadi wanita karir atau rumah tangga. Gue kayak lebih ke pilihan dia sih. Tetap bekerja. Kenapa? Karena gue mau tetap apa ya? Ada nilainya. Wanita ada nilainya di mata cowok dan di mata keluarga cowok. Kerja. Kenapa? Maksudnya bukan berarti kayak meninggalkan ibu rumah tangganya juga ya. Cuman kan balik lagi sih punya tujuan tersendiri gitu. Kayak pingin memberikan dampak dan pingin jadi menteri pendidikan, kayak ngebawa perubahan gitu. Jadi kayak sayang aja gitu kalau misalnya harus terhenti buat, maksudnya pengejaran akan cita-cita itu terhenti gara-gara menikah. Kalau karena saat ini apa ya, cewek gue juga belum dapat kerja, ketika nanti misalkan nikah terus masih belum dapat kerja, ya gue pengennya kerja dulu aja deh selagi, ya kan lagi masa-masa produktif ya, maksudnya apapun sih dilakuin, nggak cuma kerja aja, entah lo usaha apa gitu kan. Tetap kerja sih, Kebayang lu bakal kerja apa nanti setelah lu lulus kuliah nanti? bisnis. Bisnis. Gue pasti diskusi sih sama istri gue nanti, kayak ini kan kayak lo kerja, gue kerja, terus anak gak ada yang ngurus, ya kalau bisa ya kita sewa ART ya untuk ngurusin anak gue gitu kan. Atau enggak ya gue taruh di daycare walaupun mahal. Belum lagi kan ntar lu mijit kan habis kerja kan? Iya, gue mijit kan di spa-spa yang gitu. Ini dikat aja. Gak mau dong, biar bapaknya Nabil lihat. Spa-spa ngentot. Kemana honeymoonnya? Ya standar orang Indonesia lah, Mana? Kolombia. Cilegon. Tapi lu pengen honeymoon? Pengen. Kemana? Tulung Agung, Wonosobo. Wah. Anjing sempit banget kayak gudang. Lu pengen Gede-gede kan ya kita ya, Iya. Bobo box, mohon maaf nih, yang ada tendang-tendangan. mau ngentot mentok anjing ya goblok. Sorry. Rencananya sih ke Jepang sih. Oh Jepang. Cita-cita kita tuh pengen ke Jepang sih, cuman kayak nggak ada duitnya. Cuman nggak cocok aja. Kenapa? Ya duitnya nggak ada. Oh iya. Oh berarti gak cocok karena duitnya ya? Iya, karena duitnya. Kira karena iklim dan cuaca di sana. Karena bahasanya juga sih Kan ada tour guide. nggak mampu. Wah. Oke, kalau itu mau lu.